Oke, ini yang tugas bahasa Indonesia ya. Pengertian puisi, kalau Pak Adi suruh nyari sendiri di Google, pengertian puisi adalah puisi yang berbentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun, lirik, dan bait serta penuh makna. Apa perbedaan puisi dan puisi lama? Kalau puisi baru itu penulisannya diketahui, terus dia terikat aturan, contohnya kayak rimanya harus ABAB, terus AABB, atau mungkin lariknya harus satu bait itu memiliki dua larik atau empat larik doang. Nah itu namanya puisi lama. Sedangkan kalau puisi baru nggak terikat aturan. Terus mengutamakan isi atau makna. Terus apakah puisi termasuk karya sastra? Mengapa? Ya, karena puisi bersifat imajinatif dengan menggunakan makna kias atau majas. Juga menggunakan diksi konotatif yang artinya diksi konotatif itu yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Irama, matra, rima, penyusunan, lirik, dan bait, serta penuh makna. Nah, itu mengapa puisi itu termasuk karya sastra. Dan ada hubungannya dengan pengertian puisi. Kalau di Google, aku soalnya ngambil dari Google. Karena sebelumnya Pak Adi cuma nugasin seperti ini. Biasalah Pak Adi. Begitu. Kalau ngajar itu pasti dikasih tugas dulu, baru nanti dijelasin. Kalau yang kita pelajari itu gimana. Nah, terus apa yang dimaksud dengan lisetia poetika dalam puisi? Yaitu mengubah atau mengabaikan aturan-aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya untuk keindahan pemilihan bahasa yang digunakan. Antares. Iya. Catatannya nanti dikirimin tuh ke. Iya, nanti ku kirim kok. Tenang aja. Ya, artikel sih ke aku aja boleh ke DM. Oke. Nah, ini yang apa yang dimaksud itu yang tadi lisentia poetika ya. Jadinya tadi ada yang WA aku jadi aku balas dulu. Untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya yaitu keindahan pemilihan bahasa yang digunakan. Terus apa yang dimaksud dengan penyair, larik, dan bait dalam puisi? Penyair adalah orang yang membuat puisi atau yang mengarang puisi, syair. Terus larik adalah barisan dalam baris dalam puisi. Terus bait adalah kumpulan larik. Terus sebutkan jenis-jenis puisi berdasarkan isinya. Itu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Siapa yang hobinya nyatir? Pasti kalian sudah mengimplementasikan fungsi apa mah jenis-jenis puisi. Hebat kalian yang hobi satir. Aku bangga terhadap kalian. Kalian sudah melebihi aku dalam mengekspresikan atau dalam apa ya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang jenis-jenis puisi keren kalian yang tukang satir. Aku harus puji kalian. Oke, aku lanjutkan. Kita harus tahu dulu jenis-jenis puisi itu ada kayak apa itu balada, himne. Tunggu ya, sabar. Ini puisi lama ya. Oke, kayaknya aku bakal nyari satu-satu deh. Tentang apa meh isinya kayak balada itu apa. Antares, Ya, Pak Adi udah pernah kasih tahu kamu belum yang penyair yang pernah dibuatkan film itu? oh iya. Kalau mame kata anak apa ya, kita hasil diskusi Yang sama anak Pance, Wiji. ya itu jawabannya ini apa meh Wiji Tukul. Ya Wiji Tukur. Aku lupa. Teman Wiji lah pokoknya. Nah, jadi kalau balada itu dalam puisi yaitu
puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Jadi balada itu yang menceritakan tentang suatu tokoh gitu. Terus apa lagi ya? Mana ya tadi? Terus habis balada ada himne. Nah, himne adalah salah satu puisi baru yang berisi tujuan pujaan atau pujian untuk Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Jadi kayak lagu himne gitu loh. Nah, itu kan isinya kayak pujian-pujian atau apa ya, kayak umpamanya himne guru. Apa ya? Aku lupa lagi lagu himne guru itu apa? Himne guru. Nah, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nah, itu kan kayak apa ya? Kita memuji guru-guru yang sudah mengajar kita gitu sebagai bentuk apresiasi. Nah, itu namanya himne. Terus ada yang ode. Nah, ode adalah salah satu jenis puisi yang berisi sanjungan kepada orang yang sangat berjasa. Ciri-ciri ode bernada anggun, nada dan gayanya resmi membahas tentang suatu yang mulia bersifat yang menyanjung. Kalau ode itu kayak menceritakan, cuma yang lebih memuliakan gitu. Jadi ode itu lebih versi kerennya dari balada. Mungkin ya. Epigram itu pernyataan singkat pemina, bukan. Nah ini, berisi tentang ajaran atau tuntunan mengenai kehidupan. Epigram ini berasal dari bahasa Yunani yaitu epigrama, yang artinya unsur pengajaran, nasihat yang membawa arah jalan kebenaran. Jadi epigram ini singkatnya kayak puisi yang berisi nasihat atau pendidikan, itu singkatnya. Terus ada puisi romansa, sesuai namanya ya romansa. Nah, romansa adalah jenis puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Gila, keren banget itu. Umpamanya ada dramanya. Maka dari itu genre favoritku romance drama. Kalau genre anime. Terus ada elegi dan satir. Elegi dan satir. Nah, puisi elegi. Mana ya? Elegi adalah puisi tentang ratapan kematian atau kehilangan. Bukan. Atau berduka cita gitu ya. Syair atau nyanyian yang mengandung ratapan ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Kayaknya iya deh. Elegi itu kayak lebih mengenang gitu. Yang baru meninggal kemarin itu Ratu Elizabeth. Terus ada satir. Siapa yang hobinya nyatir? Nyatirin aku. Ayo siapa yang hobinya nyatir? Nah, puisi satir adalah puisi yang berisi sindiran halus atau kritik kepada penguasa atau orang yang memiliki kedudukan jabatan. Satir berasal dari bahasa Yunani yaitu satura yang berarti kritikan atau kecaman tajam terhadap suatu fenomena dan itu puas hati suatu golongan pada pemimpin yang zalim. Jujur aku suka nyatir. Aku suka nyatir kepada teman. Tapi iya ada benarnya. Cuman ya itu sesuai harus ada hal yang mendasar gitu. Oke, nanti ku share ya. Oke, sekarang ku share deh. Ku share ya ke grup angkatan. Nah, itu contoh satir. Aku juga jujur suka nyatir.
Biasa aku nyatir ke teman-teman atau ke hal-hal yang menurutku bertentangan gitu. Bertentangan umpamanya ada suatu hal yang bisa menentang sesuatu yang benar. Jujur aku lebih suka menghadapinya dengan satir dibanding aku mau ngomong langsung dan aku ngelawan gitu. Jadi kalau aku sendiri rasa satir ini sebenarnya aku ngomong sendiri juga sekalian aku ngebocorin apa yang ada dalam pikiranku. Tujuannya ya supaya nggak ada tujuan tertentu. Biar aku yang menentukan tujuannya. Oke, aku lanjutkan. Jadi balada itu tentang menceritakan tentang suatu tokoh, terus himne itu tentang mengenang atau memuja atau bukan memuja, memuji gitu. Terus ode ini balada cuman versi lebih elitnya atau lebih keren ya. Epigram ini tentang nasihat, romansa itu tentang kisah percintaan, elegi ini tentang mengenang dan atau kayak mamanya berduka gitu, mengenang berduka. Nah, satir itu nyindir atau ya suatu sindiran. Apa perbedaan membaca puisi, deklarasi puisi dan pertunjukan puisi? Nah, di sini udah dijelasin nih oleh aku. Membaca puisi itu penekanan dalam membacanya. Kalau umpamanya itu singkatnya ya. Terus deklamasi itu disertai lagu dan gaya. Jadinya kalau deklamasi itu nggak membaca. Jadi sama membaca puisi. Kalau deklamasi itu nggak baca puisi dan dihafal. Biasanya lebih menekankan ke gaya-gaya atau ke hal-hal yang mendukung puisi itu. Dari gaya, musik, dan tidak dibaca. Supaya bisa memaksimalkan gaya yang diberikan. Maksudnya itu kayak model gaya-gaya umpamanya mau gaya sambil lompat, jungkir balik, terserah atau mungkin kayang. Mungkin aja bisa gitu orang baca puisi sambil kayang tanpa melihat teksnya. Nah, itu disebut deklamasi puisi atau mungkin pertunjukan ya. Nah, terus pertunjukan puisi yaitu bentuk seni hasil kombinasi musik dan puisi. Terus apa saja unsur fiksi puisi yaitu ada tipografi, bahasa figuratif atau majas, diksi. Diksi itu tadi ada dibagi dua yaitu diksi konotatif dan denotatif. Tapi di puisi kita menggunakan diksi konotatif yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Terus ada imaji, ada tiga yaitu imaji visual atau penglihatan, imaji auditif atau pendengaran, dan imaji taktil atau yang imaji yang perasa. Terus ada rima dan kata konkret. Lawan kata konkret yaitu kata abstrak. Kalau kata konkret itu kata-kata yang mengandung kayak umpamanya benda gitu. Nah, itu biasa kata konkret. Kalau umpamanya kata abstrak itu lebih ke sifat atau kayak umpamanya rasa cinta, rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih. Nah, itu biasa masuknya ke kata abstrak. Kalau konkret itu yang jelas, kalau umpamanya abstrak itu yang nggak jelas atau mungkin nggak dirasakan. Maksudnya itu nggak bisa dilihat atau didengar gitu. Atau yang nggak benar-benar kita bisa pegang dan sebagainya, itu masuknya ke kata abstrak. Terus apa saja unsur batin puisi? Yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, ini sebutkan 10 penyair yang di Indonesia masih hidup. Mungkin aja tahu-tahu keluar kan. Soalnya di kisi-kisi Pak siapa itu ada tuh. Ada dia Anugrah, terus Adimas Immanuel, Sabda Armandio, M.A.An Mansur, terus Dewi Lestari, Oki Puspamadasari, terus ada Bernard Batubara, Sapardi Djoko Darmono, dan Joko Pinurbo, dan Norman Erickson Pasuri. Cuman kayaknya yang paling kita udah sering dengar itu Sapardi Djoko Darmono. Kalau namanya Pak Adi sering tuh ngeluarin tugas, contohnya kayak tugas yang tentang apa ya, yang menjelaskan tentang negaraku itu loh, yang Indonesia, keberagaman dalam Indonesia itu. Nah, itu ya. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini yang dulce er utile. Aku ulangi lagi nih. Dulce er utile itu yaitu keindahan atau hiburan. Sedangkan kalau utile itu pesan atau amanat tentang pendidikan yang harus seimbang supaya menghasilkan puisi yang bagus atau berkualitas. Terus ada licentia poetica, yaitu kebebasan dalam mengubah atau mengabaikan aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu yang dimaksud adalah keindahan pemilihan bahasa yang digunakan. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini materi bahasa Indonesia kelas 8. Ini nggak tahu dari Pak Humet atau Pak Gilang. Mungkin ada anak Pak Humet atau Pak Gilang.
Nah, ini ya bab tentang kreatif berpuisi. Nah, yang pertama ada kita mau mengetahui dulu apa itu definisi dan ciri-ciri jenis puisi, unsur-unsur pembangun puisi, simpulan unsur pembangunan dan makna puisi, telaah unsur-unsur pembangun puisi, dan penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam berbentuk puisi. Nah, ini definisi, ciri-ciri, dan jenis puisi. Yang pertama kita bahas definisi puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu dan dipilihlah kata-kata kias. Puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Ciri-ciri puisi yaitu menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, mempunyai daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk tipografi. Nah, itu ciri-ciri puisi. Diksi itu yang kata-kata yang ada hubungannya dengan lesentia poetika, terus mempunyai daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, irama, dan memperhatikan bentuk atau tipografi. Nah, ini jenis-jenis puisi, yaitu ada puisi naratif, yaitu yang berupa cerita, yaitu balada dan romansa. Terus ada puisi deskriptif, yaitu yang menjelaskan sesuatu. Contohnya kayak satir, itu menjelaskan tentang sindiran gitu. Ini ada kritik sosial dan impresionistik. Terus ada puisi lirik, yaitu elegi, serenada, dan ode. Nah, ini struktur fisik ya, ada diksi, imaji, kata konkret, majas. Cuman kalau mau di Pak Adi nggak ada versifikasi dan tipografi. Terus ada struktur batin yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya puisi yang dengan tema terima kasih sayang kepada seorang ibu kepada anaknya yang memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Contoh tema perjuangan Diponegoro Khairul Anwar. Terus keutuhan politik dan kritik sosial. Oke, aku lanjutkan ya. Ini simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Nah, ini keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi. Terus keterkaitan diksi dengan tema puisi, keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji dalam puisi, terus keterkaitan penggunaan majas dan dengan makna puisi. Nah, ini simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Jujur aku nggak begitu paham nih, maksudnya gimana di dalam PPT ini. Oke, aku lanjutkan aja ya. Terus ini telaah unsur pembangun puisi. Keterkaitan tema dengan suasana puisi dan keterkaitan amanat dengan makna puisi. Terus ini penyajian gagasan perasaan dan pendapat dalam bentuk puisi, yaitu langkah-langkah penulisan puisi dan pembacaan puisi. Kalau tadi itu telah unsur-unsur pembangun puisi itu ada keterkaitan tema dengan suasana puisi dan keterkaitan amanat dengan makna puisi. Mungkin kalau memang ada yang gurunya Pak Humet atau Pak Gilang boleh bantu dijelaskan. Soalnya jujur aku nggak begitu paham dengan penjelasan itu. Terus ini langkah-langkah penulisan puisi, yaitu menentukan tema puisi, menuliskan yang terlintas dengan pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih, mengembangkan pilihan kata-kata yang sudah dipilih dengan larik-larik beraturan, menyusun larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi, dan memberi judul puisi. Terus ini aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi, yaitu ada ekspresi, intonasi, lafal, dan tekanan.
Nah, itu aspek yang diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, ini secara ininya ya, apa mah? Secara singkatnya gitu. Unsur pembangun puisi. Ini cara yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Terus ini langkah-langkah penulisan puisi. Langkah-langkah penulisan puisi dan pembacaan puisi. Sama ini telah unsur-unsur pembangunan puisi, yaitu keterkaitan tema dengan suasana puisi dan keterkaitan amanat dengan makna puisi. Jadi kalau menurutku yang keterkaitan tema dengan suasana puisi itu keterkaitan tema dengan nada yang diberikan oleh penyair kepada pembaca. Kalau memang keterkaitan amanat dengan makna puisi itu lebih ke rasa kepada iya rasa gak sih? Rasa yang diberikan amanat yang diperoleh dari rasa yang diberikan oleh penyair kepada puisi itu. Kalau menurutku itu yang maksud dari telaah unsur-unsur pembangun puisi. Terus ini ada simpulan unsur-unsur pembangun dan makna puisi. Oke, aku lanjutkan ya. Kita lanjut ke ini udah berarti kita lanjut ke kisi-kisi. Kita bahas kisi-kisinya. Aku dari kisi-kisi Pak Adi dulu ya. Yang ini. Nah, ini dari Pak Gilang. Ini membedakan isi dua puisi, itu yang pertama. Terus yaitu tentang majas, repetisi itu sama dengan anafora, jadi sama aja tuh. Jadi kayak pengulang-ulangan. Pokoknya cinta adalah pedang bermata dua. Cinta adalah harapan hidup. Cinta adalah apa? Seterusnya cinta, 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 cinta. Nah itu masuknya ke repetisi atau anafora. Jadi repetisi itu adalah majas yang berulang-ulang kali gitu. Jadi yang mengulang-ulang gitu. Terus ada personifikasi yaitu majas yang menjadikan benda mati menjadi seolah-olah hidup seperti manusia. Terus hiperbola itu yang alay, itu yang lebay. Terus simile atau asosiasi yang menggunakan perumpamaan kayak bagaikan, bak, dan lain-lain. Terus ada metafora yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Contohnya tangan kanan, meja hijau, dan lain-lain. Terus memahami makna puisi, jenis-jenis puisi baru berdasarkan isinya. Jenis-jenis puisi baru itu yang ini apa meh? Jenis-jenis puisi baru itu yang masuknya ke dalam yang kayak genre-genre gitu loh kayak balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Tadi itu balada itu tentang menceritakan suatu tokoh. Terus himne itu yang tentang memuji-muji gitu. Terus ode itu menceritakan suatu tokoh tapi lebih elit atau yang lebih kerennya atau yang lebih apa ya, lebih kayak tentang pahlawan gitu. Terus epigram yaitu tentang nasihat atau pendidikan. Romansa yaitu tentang kisah asmara. Terus elegi itu tentang duka. Dan satir itu tentang sindiran. Terus apa perbedaan puisi maaf gini ya. Terus memahami makna puisi sudah memahami makna puisi. Terus jenis-jenis puisi baru berdasarkan isinya. Yang tadi yaitu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Terus perasaan penyair. Terus memahami makna kata. Contoh, aku itu dalam puisi itu gimana? Nanti kita ada kalau nggak salah contoh soal ulangan padi ada di situ. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dari kisi-kisi dulu, habis itu baru ke soal ulangan. Soalnya aku juga sekalian pengen tahu nih kisi-kisinya gimana. Supaya nanti aku bisa bantuin menyambung-nyambungin juga gitu sama materi-materi yang ada. Terus tadi kita lanjutkan dulu ya. Kasih memahami makna kata, perasaan penyair, unsur batin atau rasa. Terus citraan, yaitu imaji visual, auditif, dan taktil, atau penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terus dulce et utile, yaitu dulce et utile, yaitu dulce itu memiliki arti pesan atau pendidikan, dan utile itu hiburan atau keindahan. Maaf, kebalik.
Maaf ya, kebalik. Nah, dulce itu memiliki keindahan atau hiburan, sedangkan utile itu pesan atau amanat tentang pendidikan yang harus seimbang. Nah, itu dulce er utile. Terus dulcetia ini hiburan atau keindahan, dan utile yaitu pesan atau manfaat. Nama tokoh penyair Indonesia yang pernah dibuatin film dan hilang diculik sampai sekarang tidak ditemukan, yaitu Wiji Tukul. Ini asumsi kita ya, anak 8C. Wiji Tukul mungkin salah. IDK, nggak tahu, gila ini idek, aku ngomongnya idek, nah aku nggak tahu gimana nyebutnya. IDK, I don't know. Cuman kalau mama di sini lebih tepatnya kalau kita menurut kita itu Wiji Tukul, seorang aktivis di zaman Soeharto. Karena zaman Soeharto itu ada hukum atau ada undang-undang untuk tidak boleh mengkritik pemerintah, atau nanti bakal dipetrus atau bahkan diculik. Nah jadinya tetap apa meh, tetap nggak boleh ini apa meh, nggak boleh melakukan kritikan, kalau enggak ya itu diculik atau ditembak petrus. Cuma lebih keculik sih kalau mamanya dalam masyarakat gitu. Apalagi ini tokoh terkemuka kan. Terus ada rima atau unsur fisik. Terus Pak Adi itu ada majas, imaji itu ada, majis itu ada 5. Kita ada personifikasi, asosiasi atau simile, atau bahasa lainnya eh, itu repetisi, itu bahasa lainnya itu anafora. Terus ada hiperbola sama personifikasi bukan, sama satunya lagi itu apa ya? Asosiasi udah, personifikasi. Aduh lupa lagi satunya lagi apa? Hiperbola, asosiasi, personifikasi, repetisi. Afora. Jenis majas kan ada 5, 1, 4 sama 5. Satunya lagi itu apa ya? Aku lupa lagi. Oh, sama metafora satu lagi. Ya, simile itu sama aja kayak asosiasi. Makasih. Repetisi itu sama dengan anafora. Terus ada tema hal umum dari puisi, terus perasaan. Perasaan itu yang perasaan atau rasa yang diberikan atau ekspresi penyair pada yang dituangkan ke dalam puisi itu. Terus kata konkret yaitu yang nyata lawan dari abstrak. Kalau kata konkret itu benda, yaitu kursi, meja, kursi. Kalau abstrak itu sifat, cinta, sedih, bahagia, dan lain-lain. Terus ada nada yaitu ekspresi pembaca terhadap suatu puisi, terus sama diksi, konotasi yang tidak sebenarnya mirip metafora. Nah itu diksi dalam puisi yaitu konotasi. Dan puisi itu jarang atau mungkin ada tetapi tidak menggunakan diksi denotatif. Nah terus ini kisi-kisi PTS dari Pak Humet. Unsur batin puisi yang pertama. Unsur batin puisi itu ada 6, yaitu diksi, imaji, kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Terus jenis fisik puisi yaitu maaf. Unsur batin puisi itu ada 4, yaitu ada ada tema, rasa, nada, dan amanat. Kalau nama jenis fisik itu ada diksi, imaji, kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Terus jenis puisi itu ada 5, jenis puisi itu ada 7, yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Nanti kalau mau ke N masuk lagi ya. Terus majas metafora, yaitu ada majas itu ada metafora, asosiasi, personifikasi, paradoks, anafora, ironi, litotes, repetisi, hiperbola, dan simile. Kayaknya banyak banget nih Pak Adi. Kok Pak Adi, Pak Humet. Iya. Nanti di beberapa itu ada tuh apa namanya jenis-jenis yang di PPT-nya Pak siapa mah? Pak Topan. Contohnya kayak majas litotes ada di sini. Terus majas apa lagi? Aku lupa. Sisanya cari sendiri kata Pak Adi. Terus teknis membaca puisi.
Terus ada penulisan puisi, ciri atau sifat puisi, perbedaan isi dalam puisi, repetisi dalam puisi, makna dalam puisi, ciri khas penyair puisi terkenal, dan jenis-jenis puisi, yaitu ada auditif, taktil, dan visual, dan lain-lain. Jadi begitu ya. Misalnya hatiku sepi di tengah keramaian kota. Oh, jadi kayak berlawanan gitu ya. Berarti kayak berlawanan gitu ya. Entah apa sih itu kisi-kisi yang dikasih lagi sama Pak Adi. Oh, dari padi nih. Tapi bab kelas 8A Pak Adi baru kirim. Ya ini kayaknya ini dia apa namanya yang pahumet. Soneta. Soneta itu apa ya? Iya, ini kayaknya lebih banyak deh. Pengertian puisi, unsur fisik, gaya bahasa, dan majas repetisi atau anafora, majas personifikasi, hiperbola, metafora, simile, paradoks, dan asosiasi. Asosiasi sama aja kayak simile. Terus penggunaan imaji citraan, yaitu penglihatan, pendengaran, auditif, peraba, sentuhan, taktil, dan perasa. Terus tema puisi, terus nada, sikap, atau perasaan yang disampaikan penyair dalam puisi. Terus ada kata konkret, kata yang memiliki acuan objek. Terus makna konotasi dan makna denotasi. Konotasi itu yang tidak sebenarnya, sedangkan denotasi itu yang sebenarnya. Terus persamaan dan perbedaan isi pada dua puisi. Jenis puisi lama dan puisi baru. Jenis puisi lama itu kayak gurindam, nah itu syair, terus pantun, terus apa lagi tuh yang pas kelas 7. Terus soneta. Soneta itu apa ya? Coba kita cari dulu ya. Soneta. Nah, soneta adalah bentuk kesusastraan kita. Soneta lebih digolongkan ke dalam suatu bentuk sastra dipuisi oleh para sastrawan. Jenis puisi baru yang terdiri dari 4 baris yang terbagi menjadi dua, yaitu bait pertama dan masing-masing 4 baris, dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Sonata ini berasal dari bahasa Italia, yaitu sonetto, yang memiliki arti puisi yang bersuara. Berarti ini soneta ya. Soneta itu masuk ke dalam puisi baru, tapi memiliki peraturan tersendiri. Iya gak sih? Oke, karena kita karena lagi azan, jadi kita dengarkan dulu. Maksudnya itu kita berhenti sejenak dulu ya. Terima kasih.
Oke, karena di tempatku udah selesai, jadi aku lanjutkan ya, Azan. Udah selesai Azan ya. Aku lanjutkan. Jujur ini aku dapat banyak PPT sih. Contohnya tadi itu ada yang kayak pengertian litotes ini apa. Kita mau bahas ini dulu atau kita mau bahas ulangan Pak Adi dulu? Pilih yang mana? Kayaknya ulangan Pak Adi dulu aja deh. Oke, kita bahas ulangan Pak Adi dulu. Nah, ini ulangan harian teks puisi. Kita bahas nomor 1. Nah, berikut ini pernyataan yang tepat mengenai puisi ya. Itu karya sastra yang berbentuk paragraf dan cerita salah. Ini masuknya ke cerpen atau ke karya-karya prosa yang lain. Lebih tepatnya prosa. Terus karya ilmiah yang itu salah. Terus karya sastra yang berbentuk dialog. Ini drama, salah. Berarti yang ini jawabannya. Memiliki bait-bait kan puisi. Terus berikut ini perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Kecuali puisi lama bersifat anonim, sementara puisi baru tidak. Ya betul. Anonim itu tidak diketahui. Terus puisi lama mengandung banyak majas. Ini enggak. Ya tergantung penulisnya. Terus puisi lama terikat pada aturan. Ya ini benar. Puisi lama mengharuskan rima tertentu. Sedangkan iya. Berarti ini jawabannya yang C. Oke, aku lanjutkan ya. Nomor 3, berikut ini yang merupakan puisi baru berdasarkan isinya kecuali romansa ini baru, balada ini baru. Kalau romansa ini tentang menceritakan tentang kisah romansa, kalau balada ini tentang menceritakan tentang suatu tokoh, sedangkan ode ini menceritakan tentang ode itu tentang apa ya? Aku lupa lagi. Oh, berarti ode ini juga tentang sanjungan gitu terhadap suatu tokoh yang berjasa. Jadi ini jawabannya yang D. Yang B. Nah, yang ini. Nah, ini jawabannya. Kalau umpamanya KN nanti masuk lagi. Oke, aku lanjutkan. Nah, terus puisi karya sastra sebaiknya menampilkan 2 nilai, yaitu